Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Di video kali ini, seperti biasa, kita membahas terkait dengan kasus Roy Suryo dan juga ibu-ibu ini, mama ini ya. Oke, kita simak videonya. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah, itu nggak benar itu. Waduh, Bu, hati-hati loh, Bu. Nah, itu hati-hati dong. Mungkin. Ya, hati-hati, Bu. Ini kan kelihatan nih kalau Ibu aja juga nggak jelas maksudnya tujuannya di situ. Iya. Ini kan saya mungkin. Waduh, keterlaluan ini. Hati-hati loh Bu, mulutmu harimaumu. Tolong Pak Polisi, tangkap saja orang seperti ini. Begitulah komentar publik banyak sekali. Waduh, ini sudah serang pribadi. Analisisnya abal-abal kalau menurut saya. Begitu frontal sekali ibu ini sebut ibu kandung Mas Gibran, Mas Wapres, bayangin. Ya kan? Katanya sih menurut mama ini nggak jelas. Parah ibu ini, kok makin melebar Bu kemana-mana. Heran kadang saya. Orang pada sekolah kok begini, katanya advokat. Masa bicaranya nggak beretika Bu? Penelitian sih boleh, tapi dengan bahasa yang bagus agar publik tercerdaskan, ya kan? Atau jangan-jangan ibu ini juga penerus Bu Tifa, calon masuk BUI, ya kan? Menurut teman-teman pantas nggak orang mengatakan seperti itu di forum dan ditonton jutaan orang? Tentunya, ya kan? Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah, itu nggak benar itu. Waduh, Bu, hati-hati loh, Bu. Nah, itu hati-hati dong. Mungkin. Ya, dengan dibukanya surat ini menjadi jelas. Ya. Apakah surat penyetaran itu sah atau tidak? Iya. Oke. Betul. Nah, selama ini tidak dibuka atau seperti yang Pak Denny tadi katakan, ini setengah mati akan ditutup-tutupi, itu akan menimbulkan dampak buat pendidikan. Kenapa? Pertama, saya sudah kedatangan anak yang mengatakan, ini kan isu ini udah mulai beredar kan, yang mereka katakan, Bu, ternyata bisa ya, tinggal sekolah grade 12 di luar negeri. Maksudnya tinggal sekolah sama siapa? Maksudnya mereka tidak harus 3 tahun di Indonesia, cukup sekolah atau kursus bahasa Inggris seperti tadi informasi 6 bulan di luar negeri, datang ke sini untuk minta surat kesetaraan SMA. Itu real, sudah ada anak-anak sekarang. Terus yang kedua, saya sih melihat di sini ada persoalan yang lebih penting ya. Apa itu? Artinya pendidikan Indonesia terpuruk sekarang. Ya, diakui atau tidak pendidikan Indonesia terpuruk. Kemudian kondisi Indonesia khususnya pendidikan darurat. Peringkat PISA kita rendah. PISA tuh skor bisa membaca ya? Ya, membaca dan berhitung. Ya, oke. Anak SMA kesulitan membaca dan berhitung dasar. Dan di tengah itu kita masih harus melawan rektor yang jual kursi kedokteran, jaksa pemeras, hakim jual beli vonis, wakil rakyat tidak peduli pada problema rakyat, termasuk DPR yang kelihatannya tidak terlalu antusias untuk kasus-kasus yang menjadi concern rakyat. Nah, termasuk concern ijazah presiden dan wakil presiden. Padahal ijazah adalah kehormatan hasil kerja keras, bukan surat keterangan abal-abal. Jadi dalam kesempatan ini kepada Majelis PT UN saya sampaikan yang kami perjuangkan adalah generasi muda yang menolak jalan pintas. Mari kita menjadi bagian pembela yang benar, beretika, bermoral, dan berintegritas. Itu misi kami gitu. Jadi sekali lagi kami datang ke PT UN berharap ini semua ada buktinya. Kalau ada si A, si B ngomong ini ada bukti apa gimana, lupakan saja karena dia tidak penting. Yang penting adalah kementerian harus bisa membuktikan bahwa ini benar. Terus yang kedua, saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah, itu nggak benar itu. Waduh, Bu, hati-hati loh, Bu. Nah, itu hati-hati dong. Mungkin. Ya, hati-hati, Bu. Ini kan kelihatan nih kalau Ibu aja juga nggak jelas maksudnya tujuannya di situ. Iya. Ini kan saya mungkin. Anda bicara itulah. Andi Aswad lu periksa darah tinggi deh. Ya, Anda yang punya darah tinggi itu karena Anda berbicara itu ya. Mas Tidak Aiman, masuk logika terus bicara begitu. ada orang nggak diundang ngomong nih, nggak usah lah. Ya, Ya, seperti itu. makasih. Oke, silakan. Ya, makasih ya. Oke, baik. Artinya
tolong bantu kami. Nggak malu ya? Karena Nggak diundang di Rakyat Bersuara, tahu-tahu Siapa datang tidak ngomong. diundang? Saya diundang oleh Bung Nggak Aiman ada. untuk hadir di sini. Nggak ada. Karena Nggak Anda diundang mana? takut untuk Mana bertemu nggak ada saya flyer di yang Rakyat ada. Bersuara. Nggak ada. Untuk membahas masalah Nggak ijazah ada, Gibran. nggak Anda diundang. sudah takut Nggak untuk itu. diundang, Maka nggak tidak diundang. boleh Andri Aswan flyernya ada untuk nama hadir di dia. sini. Ada Tapi nama saya Aswan diundang nggak? oleh Bung Aiman Flyernya untuk hadir resmi ada nama menjelaskan nggak? kepada Nggak ada, publik kan? atas Nggak ada, tongornya kan? dia. Nggak ada kan? Namamu juga Aswan, nggak ada Andinya. KTP-nya Aswan yang ngaku-ngaku Andi. Oke. Apa itu? Silakan. Ya, Mas Aiman. Orang nggak diundang, nggak ada di flyer. Tolong lihat flyernya. Sudah congormu Nggak dia, ada. congormu Udah dia, nggak usah congor. ngomong itu. Udah congormu Nggak usah dia. kasih mic itu. Ngapain itu kasih mic itu? Oke. Nggak usah Silakan ngomong tuh bertanya. Aswan. Oke, silakan Mas. Begini nih, kalau orang sudah benci nggak karuan bicaranya. Penelitiannya abal-abal dan hoak. Penelitian Roy Suryo pun hoak. Saya nggak percaya. Ya kan? Keterlaluan Bu Mercy ini. Sebut ibu Mas Gibran tak jelas. Ya. Gila, ya jelaslah para pendukung Pak Jokowi murka. Dan emang ini nggak pantas juga. Ya kan? Bicara di forum seperti ini. Akhirnya perdebatan Bang Andi Azwan dan Mercy memanas. Katanya advokat dan penggugat penyetaraan ijazah SMA Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, Mercy Sihombing, tak hanya menyoroti persoalan ijazah SMA Gibran, ia bahkan mempertanyakan identitas ibu Mas Gibran karena dalam sebuah dokumen penyetaraan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah ditampilkannya, nama ibu itu disebut tidak tercantum secara jelas. Tapi kan meskipun demikian, nggak boleh juga dong Bu Mercy ini mengatakan kok seperti itulah di forum. Ini bahaya, hati-hati loh Bu. Waduh, komentar Bu Mercy kemudian ini langsung memicu perdebatan sengit dengan Ketua Jokowi Mania Bang Andi Azwan, ya kan? Dan di sini memang masyarakat juga, saya menyimak daripada komentarnya, memang Ibu Mercy ini sudah keterlaluan. Menilai, analisis, boleh Bu, ya kan? Tapi kan nggak bolehlah untuk mengatakan seperti itu. Karena apa? Pasti masyarakat melihat Bu Mercy ini seorang pengacara atau orang pintar lah, sekolah tinggi ya. Tapi kan kalau peribahasa seperti itu, sudah tidak percaya lagi publik dan tidak mencerminkan bahwa ibu ini berpendidikan tinggi. Ya, saya sendiri sebagai warga masyarakat nggak percaya dengan penelitian Bu Tifa, Mas Roy Suryo, dan yang lainnya. Saya nggak percaya, karena itu hoak, ya. Hoak dan abal-abal. Terus terang guys ya. Nah, teman-teman, kita simak dulu video ini ya. Mas Andi, aku mau nanya dong, di rumah istrinya pendiam ya? Situ bawel banget sih. Karena Anda ini mau pansos. Everybody pansos? Kenapa enggak? Jangan munafik deh. Bener nggak ini ada datanya gitu? Ini dari mana? Dari KIP. Website. Oh, bukan. Nggak, ini bukan website terbuka ya? Bukan. Oke, KIP. Ya, jadi ini saya dapat data dari KIP yang diterima oleh Dr. Bonatua. Oke. Gitu. Jadi saya tanya sama Bonatua, ini bener seperti ini bentuknya? Kita mau lihat dong. Hanya dokumennya ini, bukan Iya. bukan berupa link misalnya. Bukan. Hanya dokumen. Iya, iya. Apa namanya? Screenshot lah. Iya, screenshot. Makanya saya bilang sama Pak Bonatua, Pak, tolong dong itu dimintain yang lihat itu kan. Ini loh Mas, yang lihat itu kan. Kalau ada kan kita nggak penasaran kan. Oh bener ada. Oh, saya sendiri, saya ini hadir waktu pestanya Kaisang dan sempat ngobrol sama Gibran gitu. Jadi artinya saya nggak punya antipati loh kepada Gibran atau siapapun. Sekali lagi kebenaran namanya aja di surat itu Gibran. Kalau Andi Aswan lu gua kejar di nama itu. Boleh. Ya. Mas Andi, aku mau nanya dong, di rumah istrinya pendiam ya? Situ bawel banget sih. Karena Anda ini mau pansos. Dan saya sudah tahu, saya sudah bicara dengan Bonatua tentang ini. Oke. Kemarin pun di Anu sudah. Bonatua mengatakan. Bukan, saya baru ngomong dia satu tuh kalimat, disupport Anda sama bisa dia. ngomong 10 kalimat. Saya sudah bicara itu. Coba diperiksa dulu jenis kelaminnya. Ya, karena apa Coba Anda saya katakan aja. itu, yang menurut Narasumber resmi saya. aja deh ini. Hanya pansos. Ini narasumber untuk gak diundang, bicara. gak usah ngomong lah. Narasumber resmi aja deh. Sorry, bercanda ya. Mesti dijawab juga. Ibu pansos katanya gimana? Everybody pansos? Kenapa enggak? Jangan munafik deh. Mereka bikin gaduh di negara ini. Kan begitu. Ditantang oleh Bang Firman, pengacara daripada Pak Jokowi, sampai sekarang malah prupat prapid ya kan? Jadi ketika kita melihat daripada Roy Suryo, kalau sudah yakin,
ayolah naik ke sidang pokok perkara. Kan masyarakat di Indonesia ini yang sudah mengetahui kasus ini, pastilah sudah mengetahui ya, karena memang sudah sangat booming sekali. 99,9% menurut Mas Roy Suryo dan Bu Tifa dan yang lainnya adalah palsu. Ayo dong buktikan. Kan begitu. Jadi nanti masyarakat acung jempolnya dua begitu. Oh ternyata benar ya. Mas Roy ini nggak kaleng-kaleng. Bu Tifa ini nggak kaleng-kaleng. Kan begitu. Kalau sekarang kaleng beneran. Iya kan? Ya kalengnya sudah rusak dong kalau sekarang. Karena apa? Kenapa saya bilang nggak percaya sama Mas Roy dan Bu Tifa dan yang lainnya? Karena belum ada bukti satupun yang dibuktikan oleh Mas Roy dan Bu Tifa yang mengaku seorang ilmuwan, penelitian abal-abal sampai saat ini. Nggak ada bukti. Apakah teman-teman pendukung Roy Suryo ada nggak bukti daripada penelitian Mas Roy dan Bu Tifa? Ayo dong, ya kan? Tidak ada, guys. Jadi kita jangan percaya. Ngapain percaya Mas Roy Suryo dan Bu Tifa? Nggak ada bukti. Kecuali kalau Mas Roy Suryo membuktikan langsung ke sidang pokok perkara. Tidak ada prapit segala macam. Wah, gini nih. Ternyata takut kayak Bambang Tri dan Gus Dur kali ya. Waduh. Nggak ada bukti Mas Roy. Saya nggak percaya lah penelitian Anda ini abal-abal semua ya. Terus terang saya katakan sebagai warga masyarakat yang pemerhati masalah ini. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Intinya kita simak terus bagaimana endingnya daripada kasus Mas Roy Suryo dan Bu Tifa ini. Dan yang lainnya, para kronco-kronconya. Akankah selesai masalah ini? Kita terus ikuti guys. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.